Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji, sembah dan agungkan nama Tuhan. Kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami secara khusus pada saat ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap tinggal dalam kami, agar kami boleh mengerti dan mengimani kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini menjadikan murid dan mengajarkan perintah Yesus. Menjadikan murid dan mengajarkan perintah Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah peristiwa kebangkitan Kristus Yesus dari kematian, sudah beberapa kali Yesus menampakkan dirinya secara khusus kepada murid-muridnya. Apa tujuan Yesus menampakkan diri, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau kita baca dalam kitab-kitab Injil, agar murid-murid tidak takut, agar murid-murid semakin percaya dan yakin akan apa yang pernah disampaikan Yesus semasa hidupnya benar-benar terjadi dan sudah terjadi. Sehingga mereka tidak lagi takut, tidak lagi getar, tidak lagi ragu dalam melaksanakan pekerjaan misi selanjutnya yang akan diteruskan oleh murid-murid yang selama ini dilakukan Yesus. Setelah Yesus tiada, mereka melanjutkan kembali misi Allah, menyampaikan kabar baik, menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dengan mereka melihat, menyaksikan kebangkitan Yesus dan melihat Yesus setelah peristiwa kebangkitan, mereka dapat menjadi saksi-saksi bagaimana Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, menang melawan kuasa maut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, Yesus kembali menampakkan dirinya kepada murid-murid di bukit Galilea, di bukit yang telah pernah disampaikan malaikat dan Yesus sendiri agar murid-murid pergi ke Galilea. Dan di sana Yesus akan memberikan perintahnya kepada murid-murid. Ketika ke-11 murid sampai ke bukit Galilea, mereka melihat Yesus. Mereka sujud menyembah Dia. Tetapi ada juga di antara mereka yang masih ragu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata sudah sekian kali Yesus menampakkan diri, tetap saja ada dari antara mereka yang ragu. Tetapi Yesus kembali
memberikan keyakinan, kepercayaan kepada mereka. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Dan kita lihat apa yang menjadi perintah Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Allah dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintah pertama. Pergi menjadikan seluruh bangsa murid. Dan ketika sudah menjadi murid, baptis mereka dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Baptisan adalah peristiwa di mana kita bagian di dalam warga kerajaan Allah. Kita sudah termasuk dalam bilangan kerajaan Allah. Sehingga baptisan itu sangat diperlukan ketika kita menjadi murid. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu perintah pertama. Dan perintah yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid. Dan ajarlah mereka. Apa yang diajar Bapak Ibu? Segala perintah yang pernah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu bukan sekedar hanya menjadikan murid dan membaptis, tetapi masuk di dalam pengajaran firman, pengajaran kepercayaan, agar mereka tetap memiliki iman yang hidup dan terus mengalami pertumbuhan. Dan ketika dua pekerjaan atau perintah ini dilakukan murid-murid, Yesus memberikan janji. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Yesus berlangsung. Penyertaan Yesus itu luar biasa. Menyertai, memampukan, menguatkan, membimbing, menuntun sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini membuat murid-murid jangan lagi merasa takut. Karena ketika mereka melakukan perintah ini, janji Yesus kepada mereka, mereka akan mendapatkan penyertaan, disertai, dimampukan ketika mereka menjadi saksi, ketika mereka mengajar apa yang diperintahkan Yesus ketika mereka hidup bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga bagian untuk melakukan perintah ini? Perintah ini, firman ini sering disebut sebagai amanat agung. Perintah di mana semua orang-orang percaya harus juga melakukannya. Bagaimana kita caranya memuridkan, menjadi murid, menjadikan orang murid, dan mengajarkan apa yang diperintahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah perintah ini hanya pada para pelayan-pelayan Tuhan yang berkecimpung dalam pelayanan gereja? Bukan. Semua orang percaya mendapatkan tugas yang sama, yaitu menjadikan murid dan mengajarkan perintah Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudara? Dari lingkup kecil, dari keluarga. Contoh sederhana, ketika orang tua sebagai orang percaya, tentunya orang Kristen, kita tidak mau hanya sebutan orang Kristen, sebutan murid, tetapi pekerjaan yang kita lakukan bukan pekerjaan murid,
bukan pekerjaan anak-anak Tuhan, bukan pekerjaan orang-orang percaya. Ketika kita sudah menjadi murid, benar-benar murid, dan kita sudah dikaruniakan Tuhan anak, maka kita akan bawa anak ini kepada hambanya menerima baptisan kudus. Ketika kita sudah membawa, apakah tugas orang tua sudah selesai? Tidak selesai. Semakin banyak tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu terus membimbing, mengawasi, dan mengajari segala perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang salah paham, orang tua yang salah paham. Kalau sudah aku bawa anakku dibaptis sudah selesai. Tidak Bapak Ibu. Pekerjaan kita sesungguhnya masih banyak. Tanggung jawab kita sebagai orang tua semakin besar, karena anak yang kita bawa tadi tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dia sedang lakukan. Iman kitalah yang akan terus membimbing, mengarahkan, dan mengawasi pertumbuhan sampai dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan baik. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sudah melakukan amanat agung ini. Perintah ini sudah kita kerjakan dalam lingkup kecil. Dan kita juga dapat menerima janji Yesus ini. Kita akan disertai sampai kepada akhir zaman. Dan berikutnya, kalau memang kita tidak mampu untuk bersaksi melalui perkataan, kita dapat melakukan perintah Tuhan ini melalui perbuatan-perbuatan kita, praktek kehidupan kita. Kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, kita murid Yesus. Murid Yesus hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada murid Tuhan yang tidak melakukan hal yang tidak benar. Tidak ada orang percaya kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti segala pekerjaan yang baik dia lakukan. Orang akan melihat kita, oh dia itu orang percaya, orang yang mengasihi Yesus, orang yang percaya kepada Yesus karena dia hidup di dalam kasih. Walaupun orang membenci dia, dia tetap mengampuni. Walaupun orang tidak menghargai dia, walaupun orang menghina dia, dia tetap memaafkan. Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan praktek kehidupan kita boleh bersaksi kalau kita murid Tuhan. Ketika kita sudah menjadi murid, kita juga dapat mengajar apa yang sudah diajarkan Tuhan, yang sudah kita dengar, dan yang kita dengar itu kita sampaikan kepada orang. Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk bersaksi, karena itu juga janji Tuhan, aku akan menyertai kamu. Jadi penyertaan Tuhan itu sampai bagi kita saat ini ketika kita setia melakukan perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya untuk menolong dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.